Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu yaqulu 'azza min qa'il bada na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami hormati teman-teman dari Satgas Jateng yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh sahabat saya Mas Arif Saridin yang pernah membersamai saya selama di Pondok Miftahul Jannah PMJ ya. Yang kami hormati dari Kapolres ataupun yang mewakili, dari Kodim yang mewakili, yang kami hormati Gurunda, ada banyak guru-guru saya di sini ya. Ada Ustadz Bahrudin ya, ada Pak Marzuki ya, ada Pak Safrudin, tadi saya lihat kelihatannya. Dan masih banyak lagi guru-guru saya yang lain yang mungkin tidak bisa sebut satu persatu. Ada Ustadz Rahman. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Yang kami banggakan saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah dengan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini ya. Majelis yang sangat luar biasa. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu dalam satu dawuhnya itu mengatakan, inna ikhwanana ahabbu ilaina min ahlina. Sesungguhnya teman-temanku, dulur-dulurku, dulur tapi bukan dulur apa namanya, bukan dulur nasab ya, dulur-dulur kedu ya, dulur-dulurku kedu iku luweh aku tresnani, lebih saya cintai min ahlina daripada keluarga nasabku ya. Kenapa ya? Fa inna ahlana yudzakirunana ad-dunya. Karena kalau saudara-saudara senasab saya itu nek ketemu sing dirembuk, sing diomongke mesti masalah dunia. Nek wong tuane wis mati, sing ketemu sing dirembuk masalah waris. Ya. Tetapi
tetapi ikhwanana yudzakirunal akhirah. Tetapi kalau kita ketemu dengan dulur-dulur ini ki delok wajah-wajah surga. Masya Allah ya. Delok wajah sing Masya Allah luar biasa ya. Makanya dalam majelis seperti ini ya, di dalam satu riwayat Imam Muslim itu kan juga dikatakan wa majtama'al qaum ya, tidaklah sebuah kaum ya, dulur-dulur seperti ini ya, kok berkumpul fi baitin min buyutillah, berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya, yudkaruna fiha kitab ya, di dalamnya disebut, dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, wayatadarusuna ya, kemudian di dalamnya juga dipelajari, diajari ya, maka nazalat alaihim sakinah ya, nazalat akan turun dalam majelis seperti ini sakinah ya, ketenangan ya, ngoten. Nang omah utange akeh bener, mlebu ketemu kanca nang kene, ketemu dulur-dulur lali utange. Lali dilo, lali utange. Kok ketemu kanca seneng wis ora temu ya. Ada ketenangan ya, ada ketenangan tersendiri ya. Apalagi dulu selama sekian tahun lamanya jelumpetan ya, menikmati jelumpetan dengan Mas Saridin dan konco-konconya ya kan, kucing-kucingan ya kan, kita nikmati waktu itu kan. Nah setelah kurang lebih 2 tahun ini kan kita berpisah, ora tahu ketemu, ora tahu kumpul. Lah ini hari ini kok dikumpulkan lagi kan, ada kangen yang terobati ya, ada rindu yang terobati ya, ada rasa lain yang mungkin lama kita pernah lakukan kemudian hilang sesaat, ini kita bisa ketemu lagi, ada sakinah ya, ketenangan ya. Meskipun nanti mulai kelingan wayahe bayar SPP ya kan, kelingan wayahe iki akhir tahun kontrakane ya wis entek ya kan, akhir bulan sedelo meneh bayar listrik dan lain sebagainya, wis iku pikir engko nek tekan omah. Saiki nang kene sing penting awake dhewe happy, sing penting seneng, sama-sama menikmati majelis ini, sama-sama ngalap barokah, mendapatkan barokah dari majelis ini. Karena majelis seperti ini majelis yang luar biasa, yang banyak sekali barokah di dalamnya. Setuju? Ya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat dan umatnya ya. Di sesi awal tadi beliau Ustadz Fahim ya sudah panjang lebar, banyak sekali memberikan taujih ya, tausiah ya, bukan kulaimat lagi tetapi sudah kalimat ya. Artinya kalimat-kalimat sing dawa, bukan kalimat pendek, bukan ya. Nah nanti makanya saya tidak akan berpanjang-panjang lagi, khawatirnya nanti justru malah tidak fokus, ataupun mungkin justru ibarat masakan itu apa yang sudah disampaikan sama Pak Fahim tadi, turunnya sudah masakan enak. Oh nek tak tambahin kok malah jadi suloyo rasane. Hah? Jadi betul. Oh betul. Ganti menu. Oh ganti menu ya. Baik. Sesuai dalam flyer yang sudah dibagikan, di sini ada menu dengan semangat tahun baru 1448 Hijriah. Kita kuatkan ukhuwah. Terus apa? Dan semangat kebersamaan ya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahun baru Hijriah ya, yang selalu diingatkan oleh para ulama ketika meninggalkan tahun lama memasuki tahun baru adalah
masyhur sekali akwal ataupun salah satu qaul perkataan sahabat Umar bin Khattab, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, introspeksi dirilah kalian, ya, hitunglah amal kalian sebelum amal kalian nanti dihitung sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Enak ngitung saiki bangane esuk dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Enak ngitung saiki apa? Ketika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita hitung amal kita, ternyata dalam 24 jam itu banyak keburukan yang masih kita lakukan, ataupun mungkin banyak hal sia-sia yang masih kita lakukan. Berarti masih ada waktu untuk berbenah, ada waktu untuk apa? Memperbaiki diri lah. Nah, esok dihitung sama Allah SWT, tidak ada kesempatan lagi, ya. Makanya sahabat Umar tadi mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah, muhasabahlah diri kalian sebelum kalian dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sunnah ataupun kebiasaan salafun al-ummah, ya. Pada generasi Islam pertama itu sudah masyhur sekali, sering saya sampaikan dalam salah satu urusan contoh kecil saja, ya. Beberapa ulama itu melakukan kesalahan, langsung mengikop dirinya dan memberikan pelajaran kepada dirinya agar supaya tidak terulang lagi, ya. Yang sering ataupun pernah saya sampaikan, mungkin kalau antum pernah baca riwayat tentang Imam As-Sawri, ya, salah satu imam besar, ya. Saurun, tahu nggak Saurun itu apa artinya? Kalau bakorotun itu apa? Sapi betina. Kalau saurun itu bojone, berarti sapi lanang, saurun, ya. Jadi beliau suatu saat ngalamun, tidak konsentrasi, masuk masjid keliru sikil kiwa dhisik. Masuk masjid keliru kaki kiri yang dilangkahkan di pintu. Padahal harusnya dawuh Kanjeng Nabi apa? Masuk masjid harus kaki kanan. Nah, beliau ini keliru kaki kiri, langsung spontan diasar sapi lanang mlebu masjid, keliru, ya. Maka kemudian untuk mengikop dirinya dan agar supaya terngiang dan selalu teringat jangan sampai terulang kesalahan yang kecil tadi, ya, beliau memberikan kunyah di belakangnya As-Sawri, ya, sapi laki-laki. Itu sebabnya sepele, mlebu masjid kleru sikil kiwa. Lah besok mikir nggak? Nyadar nggak seperti itu? Mlebu WC apa orang mikir mbok apa mbok ki tengen sing penting mlebu sik, kan, ya. Mbok maca donga mbok ora ngerti sebenarnya selak kebelet, ya kan. Nah, ternyata kalau salafun al-ummah enggak seperti itu, ya. Beliau memberikan contoh kepada kita, ya. Ini tentang muhasabah, ya. Sekecil itu dijadikan sebagai bahan untuk muhasabah, bahan cambuk bagi dirinya agar supaya tidak terulang lagi, ya. Dengan selalu disebut sapi laki-laki tadi di belakangnya As-Sawri, sehingga dia selalu ingat kesalahan kecil, ya. Menurut beliau itu kesalahan besar, menurut kita wah hati gagas, ya kan. Ora tau gagas itu salah orang, gitu. Gimana? Tadi masuk masjid kenapa gini? Wah lali lah gagas nih, ya kan. Nah, ya kan. Contoh yang kedua, ya. Ulama besar juga. Namanya lupa saya. Dalam satu hari beliau sedang berjalan itu, di tengah jalan tiba-tiba terumpahnya itu bedak, sandalnya pedot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Dosa apa yang saya tak gawe? Dosa apa yang sudah saya perbuat sehingga Allah mengingatkan saya, sehingga Allah memberikan musibah kepada saya berupa
sandalku pedot. Dia dengar-dengar, kemudian mulai dari bangun tidur sampai dia itu kenapa? Ternyata ingat, astagfirullahaladzim, hari ini hari Jumat aku urung adus. Hari ini hari Jumat ya, dilo meneh wayahe Jumatan aku urung adus. Ya, sampai seperti itu. Kira-kira kalau pernah sandalnya pedot kemudian malah misal waya pedot waya ganti gitu kan. Nah, kon ganti anyar ya kan. Bedanya kita sama ulama-ulama dulu seperti itu ya. Artinya ini mengingatkan kita semua ya, mengingatkan saya pribadi dan saudara-saudara sekalian, ini di awal tahun kita ya, di awal tahun mari kita muhasabah diri kita ya. Wa wazinu qabla an tuwazanu, dan timbang amal kalian sebelum nanti amal kita ini ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah sering mungkin antum dengar penjelasan terkait dengan sebab-sebab munculnya tahun Hijriah. Saya tidak akan mengulas itu ya. Tetapi yang penting bagi kita keteladanan Nabiullah Muhammad SAW terkait dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah yang kemudian nanti dijadikan sebagai penanggalan ataupun tahun bagi umat Islam ya. Jadi kita akan mencoba melihat lebih jauh, lebih dalam bahwasanya hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah itu bukan semata-mata hanya perpindahan jasad, pergerakan jasad, pindah jasad dari Makkah kemudian pindah ke Madinah ya. Tidak hanya itu ya. Tetapi kalau kita lebih dalam mencermati ya, di sana ada perubahan-perubahan pemikiran yang fundamental. Perubahan kebijakan Rasulullah SAW yang sangat fundamental. Ya. Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk berperang tahun berapa? Mulai mendapatkan izin oleh perang, untuk perang ya, untuk perang. Udzina lilladzina kafaru bi annahum dzalamu ya. Izin pertama kali Rasulullah diizini boleh berperang kalau didolimi itu adalah tahun pertama. Ya, kemudian nanti praktek ya. Praktek betul-betul Rasulullah melakukan perang jihad yang sesungguhnya itu tahun kedua, yaitu apa? Peristiwa perang Badar ya, perang Badar ya. Tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, 5 ya, 5 lebih sekian itu Rasulullah masih terus mencoba mengembangkan Islam ya, melebarkan sayap, menambah jumlah itu dengan apa? Pola perang ya. Kemudian tiba tahun 6 Hijriah. Di tahun 6 Hijriah ada peristiwa besar. Ada peristiwa besar yang ini kemudian merubah mindset ya. Rasulullah bahkan sahabat saja waktu itu banyak yang tidak siap. Terjadi apa? Perjanjian Hudaybiyah ketika Rasulullah dan para sahabat hendak melakukan apa? Ikhram ya. Dicegat sama orang-orang Quraisy di perbatasan sebelum masuk Mekah, orang untuk melebu ya. Padahal Rasulullah dengan sahabat ini sudah pakaian ihram semua, sudah siap pakaian ihram, wis nuntun ada yang nuntun onta, ada yang nuntun embek untuk siap disembelih ya. Ketika nanti ikhram dicegat ya.
kemudian terjadi diskusi utusan dari orang-orang Mekah bahwasanya Kanjeng Nabi tidak boleh melakukan ihram pada tahun itu. Orang itu, ya. Kemudian disepakati ada beberapa perjanjian. Perjanjian yang pertama itu sudah sahabat katib ataupun sekretaris pribadi Nabi itu sendiri yang langsung menolak, disuruh Nabi nggak mau, ya. Di dalam perjanjian itu pertama kali Rasulullah menulis Bismillahirrahmanirrahim, ya. Orang-orang Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah SAW, ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy gelem, nggak mau. Loh, coret ini, ya. Kata-kata min Rasulillah ini coret loh. Saya bermusuhan dengan kamu, wahai Muhammad. Saya usir kamu dan umatmu itu gara-gara iki lah kamu. Malah kamu nulis ini kan sama saja kalau saya tanda tangan, saya mengakui kamu itu adalah utusan siapa itu, kan seperti itu, ya. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat katib, ya, sekretaris Nabi siapa? Sahabat siapa? Ali, ya, coret, sudah itu coret Muhammad kunai, tulis Muhammad Abdullah, ya, coret. Sahabat Ali nggak mau, nggak berani saya. Padahal yang nyuruh, yang merintah siapa? Kanjeng Nabi. Berat dia nggak mau loh. Kenyataannya jenengan ki utusane Allah, saya suruh nyoret, mana mungkin saya berani. Sudah coret saja. Enggak, akhirnya Rasulullah sendiri yang nyoret, ya. Kemudian masuk perjanjian berikutnya, ya. Kalau ada orang Mekah kemudian pindah ke Madinah masuk Islam, maka suruh kembalikan orang itu. Tetapi kalau ada orang Madinah yang wis mlebu Islam kok balik nang Mekah, wah monggo silahkan, ya. Ini kan sangat merugikan. Ini sampai sahabat Umar, ya, dalam satu riwayat itu saking tidak bisa menerima logikanya Rasulullah ini, ya. Jadi jenengan usahanan ora ta. Sampai seperti itu, ya. Saking saking tidak masuk nalarnya, ya, saking tidak bisa memahami keputusan Rasulullah SAW, keputusan yang kita ini kuat loh. Kalau diukur waktu itu, Rasulullah dengan para sahabat itu sudah kuat. Rasulullah dari Madinah ke Mekah dengan berapa orang waktu itu? Ada dalam satu riwayat mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.500, ya. Ora sithik kuwi, ya. Dan itu wong seneng gelung kabeh. Wong seneng tawuran kabeh. Nek tawuran ora balang-balangan, tawuran yang nggo pedang, yang nggo panah, yang nggo panah. Artinya, ya, dan jawara semua, ya. Artinya kalau dikalkulasi itu sebetulnya bisa meriset, ya, mengalahkan tapi saat itu keputusan Rasulullah SAW, ya, setelah hijrah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, evaluasi dan lain sebagainya, ya, Rasulullah akhirnya menerima perjanjian itu dengan syarat Rasulullah minta sing penting aku oleh dakwah. Oke, saya tidak akan tidak akan melaksanakan ihram, ya, dengan umat saya, dengan kelompokku. Sing penting dakwah nang Mekah oleh bebas, ya. Kan sebelumnya kan dakwah Rasulullah kan sembunyi-sembunyi itu kan, ya. Artinya jelumpetan, ya, kayak awake dhewe karo teman-teman Densus dulu, ya, kan. Jelumpetan, ya. Seperti itu, ya. Sing penting oleh dakwah, sing penting oleh ngomong masalah Islam. Oh, cuman itu, ya, yang penting itu. Ternyata Rasulullah SAW punya
feeling ya, karena wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, jelas kan apa yang keluar dari lisan Nabi ini ora omongan gedebus enggak, tetapi in huwa illa wahyu yuha, apa yang keluar itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di pemikiran beliau itu selalu dalam bimbingan wahyu ya. Makanya ketika sampai puncaknya itu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk tahalul ya. Untuk apa? Untuk gundul, nyukur rambut. Uga enak sing siji mangkat. Coba bayangkan, Rasulullah yang memerintahkan. Padahal sahabat-sahabat sing paling biasanya itu sam'an wa ta'atannya itu sangat tinggi sekali, loyalitasnya sangat tinggi sekali. Tetapi saking orang petuk, orang nemu nalar ya, sak goblok-gobloknya aku ya. Bahasa Jawane ya waktu itu para sahabat itu sak goblok-gobloknya aku. Ora mungkin iki mosok keputusan Nabi. Mosok Nabi punya keputusan seperti ini. Enggak masuk akal ya. Sampai Rasulullah itu memerintahkan tahalul itu enggak ada satupun yang melakukan. Sampai akhirnya beliau diskusi sama istri beliau ya, setelah tahalul kan suruh nyembelih kan, tahalul kemudian potong hewan kurban itu, enggak ada yang melakukan. Kemudian diskusi sama istrinya, ya Rasul, engkau lakukan dakwah bilhal, engkau lakukan sendiri, engkau gundul rambut engkau potong hewan engkau, niscaya nanti sahabat anti akan ikut semua. Ternyata betul. Wes akhirnya Rasulullah mencukur rambutnya, memotong sembelihannya, sahabat delok. Akhirnya isin dhewe. Boleh kan jeneng Nabi apa jenenge? Wis mulai cukur rukmo ya. Akhirnya sahabat semua gundul. Rasulullah sembelih, akhirnya semua sembelih. Sampai seperti itu kita bisa membayangkan bagaimana kekacauan pemikiran para sahabat saat itu. Karena apa? Biasanya perang ya, gak iso ini, kalkulasinya mereka itu adalah Mekah kita perangnya sedilai rara suwentek. Mereka jago-jago perang semua, bisa menghitung ya. Halo? Paham ya? Ini saya ngatok. Saya ngatok buangan ya. Kan elek bunga-bunga penerangan tenanan ngantuk ya bangetan tenan. Ya. Artinya hanifidin rahimani rahimakumullah. Nah ini semangat hijrahnya Rasulullah yang kemudian membawa tidak hanya merubah ataupun berpindahnya jasad dari Mekah ke Madinah, tapi juga membawa beberapa perpindahan pemikiran ya, beberapa pemikiran yang waktu itu memang sudah dikalkulasi sama Rasulullah. Ternyata selama 5 tahun sekian melakukan dakwah penyebaran Islam dengan perang itu jumlahnya itu hanya sedikit saja ya. Itu dalam banyak riwayat itu jumlahnya itu 5 tahun, selama 5 tahun ini hanya ribuan, masih ribuan ya. Tetapi setelah Rasulullah tadi menyetujui perjanjian Hudaybiyah dan dakwah masif kemana-mana, setelah itu kan Rasulullah langsung surat menyurati surat ke raja-raja dan sebagainya, dakwah sudah kemana-mana. Kemudian orang Arab sendiri juga akhirnya berani ngomong masalah agama baru yang dibawa sama Muhammad ya kan. Mereka ngomong-ngomong sendiri lah yo, janjane Tuhane awake dhewe, Tuhane Muhammad ki apik sapa yo ya. Tuhane awake dhewe kadang kita bikin dari roti, setelah kita sembah-sembah kita makan, masa Tuhan dimakan ya kan. Tuhan yang kita bikin pakai batu itu nek udan yo udanan, nek panas kepanasan, mosok Tuhan sing jarene bisa melindungi udannya tetap udanan, didoni tetap mekebus ya kan. Iki Tuhan tenan. Akhirnya mereka terbuka, oh iya, Tuhan Muhammad iki jarene sing menciptakan dunia seisinya dan sebagainya. Akhirnya dalam waktu singkat itu jumlah pengikut Rasulullah SAW itu berlipat-lipat sampai sangat luar biasa ya. Nah, oleh karena itu ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, diri saya pribadi dan teman-teman, melalui momentum
tahun baru Hijriah ini, ya, mari coba benar-benar kita rubah. Kalau mindset kita masih ada, mindset pola-pola lama masih ada. Halo? Masih? Mindset lama yang itu negatif, yang buruk-buruk, yang bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, bangsa negara kita hapus. Ya, contohnya sudah jelas di dalam PUBG itu kan, ya kita akui saja banyak yang kawan-kawan dulu menghindar tidak salah dan sebagainya. Salah, kita itu salah dulu. Kalau nggak salah nggak mungkin ditangkap. Ya bejo antum merah ditangkap ya. Ditangkap kan dari pucuk-pucuk ya kan. Lu tinggal nunggu antri saja, sebetulnya itu tinggal nunggu antri, itu sudah ada data-datanya itu kan ya. Makanya kemudian kita berusaha mengevaluasi ya, introspeksi diri ya, muhasabah ya. Ternyata memang yang paling aslah, paling selamat untuk kita, keluarga kita, bangsa negara kita, dunia akhirat, JI harus membubarkan diri ya. Kan jelas di dalam PUBG. Tahu PUBG? Kayak PUBG ngerti? Pernah tinggal? Lu malah kalah kalau teman-teman Densus juga apa omongan ya. Apalagi penyidik itu ya. Ya di dalam PUBG, pedoman umum perjuangan jamaah Islamiyah itu kan jelas-jelas di situ ada tahapan-tahapan. Pertama adalah takwinul jamaah, ya kan? Pembentukan jamaah. Kita sudah melakukan belum? Kemudian takwinul kuwah, membentuk kekuatan, belonjo bahan-bahan, gawe bengkel. Kita lakukan belum? Nah sudah, itu mengandung unsur delay atau enggak? Dilarang atau enggak sama negara? Dilarang atau? Nah kan jelas. Padahal nanti ya, ketika kita memang tahapnya sedang takwinul kuwah ya, tetapi nanti ada tahapan yang sangat luar biasa membahayakan ketika tidak kita kemudian membubarkan diri, yaitu apa? Istiqdamul kuwah ya, bahasa di dalam PUBG itu istiqdamul kuwah ya apa? Menggunakan kekuatan yang sudah kita sing dikumpul-kumpul kayak kuwi lho, dikumpul-kumpul kayak kuwi terus di leng ngono ya kan. Halo. Ini saya mengajak kepada antum untuk memahami bahwasanya masa lalu kita itu memang dalam beberapa hal itu kita salah, kita akui, kita gentle gitu loh ya. Orang gentle itu kan kalau salah ya ngaku berbuat salah. Nanti ada contoh di akhir nanti saya sampaikan ya kan. Kemudian setelah takwinul takwinul kuwah, kemudian di sana ada takwinul daulah ya. Takwinul daulah saiki seneng negara Indonesia, kita malah mau bikin negara anyar. Halo. Antum lahir di mana? Halo. Antum lahir di mana? Di negara mana? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Duwe KTP? KTP ini NKRI mau di? Nah, dia loro KTP loro. KTP NKRI, KTP JI ngono. Ya. Dalam sehari-hari kalau belanja buat duit rupiah apa duit apa? Rupiah kan lho, duitnya sapa? Ya, akhirnya Republik Indonesia dan sebagainya. Lah kok di sini di dalam tahapan di dalam PUBG itu ada apa? Takwinu daulah kita setelah jamaah kuat, nanti ada tansik bainul jamaah ya. Ada perjanjian dengan jamaah-jamaah yang lain yang seide, setipe ya, yang akidahnya sama ya. Mungkin hanya beda prinsip-prinsipnya, kita berkumpul bareng-bareng ngedeke negoro. Ya ini kan jelas ini sudah menyalahi
perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia. Apalagi setelah kita tilik lagi, tadi sudah disampaikan sama Ustadz Fahim bahwasanya lahirnya negeri ini ataupun yang membidani lahirnya negeri kesatuan Republik Indonesia ini adalah para ulama kita masa lalu, bukan ulama ecek-ecek ya, hafidh-hafidhul Quran ya, ulama-ulama yang juga mereka mentelaah kitab Ummahatul Kutub ya, kitab-kitab Indo, kitab-kitab Turos ya, bukan ecek-ecek ya. Artinya sudah melalui diskusi yang panjang ya, melalui berbagai macam pertimbangan, lahirlah bangsa Indonesia ini, bangsa kesatuan ataupun bangsa kesepakatan yang disepakati oleh banyak bangsa waktu itu ya. Ada bangsa Jawa, bangsa Madura ya, bangsa Sulawesi, bangsa Kalimantan ya. Waktu itu kan sudah ada negara kerajaan banyak kan, itu dikumpulkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya saya mengajak, menyadarkan diri saya pribadi dan saudara-saudara, pada masa lalu itu kita pernah berbuat salah. Nggih. Krasa ora salah. Saiki tak boleh sama seperti itu, mosok ijazah membela diri wah ora salah. Berarti ra mudeng Kalau masih sudah dipahami seperti itu, masih mengelak, aku ora salah loh, aku ya kumpul konten infak. Berarti tidak memahami visi misi jamaah. Makanya pagi ini saya beritai ya. Kalau diberitahu kan sudah biasa, ya kan? Iya betul. Tapi insya Allah saya memberitainya yang positif. Ya. Rahimakumullah. Karena waktunya terbatas, saya sampaikan salah satu kisah hikmah ya. Pada masa zaman sahabat Umar bin Khattab ya, ada dua orang bersaudara nyengkiwing seseorang. Nyengkiwing ya, orang sini kan paham semua nyengkiwing ya. Ya makanya saya pakai bahasa nyengkiwing ya kan, karena orang luar Kedu mungkin tak paham nyengkiwing. Paham orang Pati ya paham. Ada dua bersaudara menyengkiwing ya, membawa seseorang yang dibelenggu, diseret, dibawa ke hadapan sahabat Umar ya. Kemudian dua bersaudara ini setelah sampai di hadapan sahabat Umar bin Khattab, lapor, wahai Khalifah, wahai Umar, tegakkan keadilan, tegakkan kisos terhadap orang ini. Iki ono apa ya? Sareh sik. Lek ngomong diatur, lek ngomong sing apik. Orang ini telah membunuh ayah saya. Tolong kisos, bunuh dia. Ya. Kemudian sahabat Umar, sareh sik. Kemudian sahabat Umar tanya kepada orang sing disekiling tadi, orang yang dibelenggu, yang dibawa tadi, ya, Mas, apa benar kamu membunuh bapaknya arek loro iki, dua orang ini? Bener, wahai Khalifah. Lah, apa sebabnya? Apa kok katune kok ujug-ujug kowe tiba-tiba membunuh ayahnya dua orang ini? Nah, dia mulai bercerita. Wahai Khalifah, saya ini sedang mendapatkan amanah dari kaum saya. Melalui perjalanan panjang, saya capek, kemudian saya istirahat di bawah pohon. Ontaku saya ikat, saya kemudian layeh-layeh karena capek. Ndelalai kok ontaku tadi ucul. Tali kekang onta saya ini ucul masuk ke kebun. Bapak arek loro iki. Lah onta saya tadi kan sudah lepas kendali, ngerusak tanaman yang ada di dalam kebun itu. Bapak ibu ada di dalam kebun, dia ngamuk-ngamuk, ora trimo ontaku di pateni. Nah saya ya emosi, loh aku kesel, perjalananku jadah,
Hondaku di remuk ya kan. Ya, zaman dulu kan Honda ya. Hondaku di remuk, aku ora trimo. Lah aku tidak wis kalah, tidak apa namanya bisa nahan diri, akhirnya wong tuwekmu pateni. Nah setelah saya bunuh anaknya, tahu nek aku sing mateni, saya ditangkap, kemudian saya dibawa ke sini. Serah sabar, dua orang bersaudara tadi itu, hei Khalifah, engkau sudah mendengarkan penjelasan orang itu, jelas-jelas dia membunuh. Nah, ini loh yang saya katakan tadi, gentle itu seperti ini, ya. Berbuat salah berani ngomong jujur, wah aku ora mateni kok, ya ndak ada seperti gentle, iya aku sing mateni. Tapi ini alasannya, ini sebabnya seperti ini kan, seperti itu, ya. Kemudian sahabat Umar apa namanya mengajukan pertanyaan kepada si pembunuh tadi yang membunuh ayah dua orang saudara tadi. Wahai fulan, tahu nggak kamu apa hukumnya di negeri kita itu bagi orang yang membunuh orang? Tahu, wahai Khalifah, kisos. Artinya apa? Ya saya harus dibunuh karena saya telah membunuh bapaknya. Tetapi wahai Khalifah, saya minta izin. Sebelum pelaksanaan eksekusi saya, beri saya waktu 3 hari. Beri waktu saya 3 hari. Saya masih ada urusan, menyelesaikan urusan kaum saya. Nanti kalau sudah 3 hari, aku tak bali meneh. Tak bali datang ke sini, silahkan eksekusi saya. Lah sama yang jamin? Jaminan mau apa? Allah dan Rasulnya. Lah dalah. Enak men ya. Jaminannya Allah. Lah aku nek kowe beli janji terus apa yang saya perbuat? Nggak bisa seperti itu. Ya. Yang wujud jaminan juga harus apa? Orang yang semisal setara, ya. Kemudian siapa yang mau apa namanya kau jadikan sebagai jaminan? Ya Khalifah lah, aku ki nang kene iki ora duwe dulur, ora duwe sapa-sapa, ndak punya sanak saudara, ndak punya kenalan, ora duwe kanca. Ya. Ya enggak ada. Akhirnya di tengah-tengah apa namanya kerumunan persidangan sehingga ini tadi kan ceritanya kan sedang disidang, ya kan? Itu ada salah satu seorang sahabat yang angkat tangan. Saya wahai Khalifah, saya yang akan menjamin dia. Mau kaget, gaduh ini sahabat-sahabat yang lain gaduh ini. Karena yang mau menjamin itu juga termasuk kibarus sahabat, salah satu sahabat senior ya, sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Salman Al-Farisi. Tenang nih. Oh nek dia belanjani awakmu di sini pateni. Artinya kalau 3 hari ini orang yang nggak datang yang dieksekusi ya penjaminnya yang jamin tadi berarti sahabat Salman. Oh tenang aku yakin. Tenang nih. Sahabat apa namanya kasak kusuk. Oh dipikir meneh jajal. Jajal dipikir meneh tenanan apa ora? Oh tenan wis. Akhirnya sahabat Umar, kamu yakin wahai Salman mau menjamin si fulan? Saya yakin ya Khalifah, saya yang jamin dia. Maka dia pulang. Sehari dihitung, 2 hari, 3 hari tiba waktunya untuk pelaksanaan eksekusi. 1 jam, 2 jam, 3 jam dinteni ra teko-teko. Lah dalah. Kan sahabat wis mulai ketir-ketir. Aduh sahabat Salman ini. Wis korban ini, wis korban tipeng, korban penipuan ini ya. Korban apa namanya? Penipuan ini ya. Menjelang detik-detik mau dilaksanakan eksekusi karena para apa namanya kaum muslimin dan 2 bersaudaranya serak sabar, ayo ndang ya, ayo ndang dilaksanakan ya. Dari kejauhan mengepul apa namanya kepulan debu ya, kelihatan sik di sana ada apa namanya debu yang mengepul, kita tunggu dulu siapa orang itu ya. Ternyata terseok-seok orang itu datang ya.
Kemudian ditanya sama sahabat, Umar, si pembunuh yang siap dieksekusi ini, hei fulan, dari mana kamu? Ya Khalifah, sesungguhnya aku jane mangkate iki wis meruput. Berangkat iki pagi-pagi meruput ya. Tetapi karena hewan tunggangan saya iki wis tuwek ya. Mati nang tengah padang pasir. Ora kuat, tak peksa akhirnya mati, tak tinggal. Akhirnya saya jalan tertatih-tatih, lari jalan sampai berangkat dan akhirnya saya sampai di sini. Terus ngapain kamu datang? Padahal kan kalau kamu nggak datang kan ya aman dong. Saat itu kan belum seperti sekarang, era digital ya kan. Digital KTP-nya jelas, alamatnya jelas. Waktu itu kan enggak. Ya yang penting wong kono apa namanya daerah kono modal percaya tadi kan ya. Lho kowe ngilang wis aman loh, selamat loh. Kenapa kok kamu apa namanya susah-susah datang di sini padahal kamu datang itu untuk mati ya kan? Kamu datang ke sini kan untuk dipotong lehernya. Kenapa alasannya? Nah, dengan alasan ini yang mungkin nanti kita jadikan sebagai titik balik ke depannya setelah Hijriah ini ya. Titik balik kita, mindset pemikiran kita, sikap kita ya. Yang dia ucapkan, wahai Khalifah, saya khawatir orang-orang di luar sana, maksudnya orang-orang luar non Islam, maksudnya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang selain agama Islam. Saya khawatir orang-orang di sana, orang-orang non Islam itu nanti akan mengatakan bahwasanya wong Islam kira enek sing kena dicekel cangkeme. Halo iya kan, nek kewan kan sing dicekel apa nih? Buntute, nek wong sing dicekel cangkeme, kan seperti itu. Saya khawatir jika saya melakukan ataupun tidak datang hari ini, saya khawatir nanti orang-orang di luar sana itu akan mengatakan bahwasanya orang Islam itu pembohong. Orang Islam itu tidak bisa menepati janji. Saya khawatir orang-orang non-Islam nanti akan membuli bahwasanya wong Islam, wong Muslim kui esok tempe sore deli LC lunyu. Nah, sampai harus ngomong lo ya. Nah, seperti itu. Maka saya jaga betul agama ini. Ya. Saya jaga agama yang ada di dalam diri saya. Saya tidak mau lantaran agama sing top menjadi tercemar goro-goro kelakuanku. Maka saya datang, saya tepati janji saya. Subhanallah. Ono ora wong sing ngono iki saiki? Hah? Ono ora? Oh nek ono ayo. Awake dhewe iki kabeh dianake, awake dhewe kabeh iki sing anake. Siap ora boten? Siap ora boten? Siap. Oh sing siap separuh tok. Sing serang. Siap ora boten? Siap. Nah, ono. Para sahabat dengar itu langsung terharu dan takbir. Allahu Akbar. Terharu sahabat ya, keimanan sahabat yang saat itu sudah di puncak itu melihat apa namanya sikap gentle dan kesatrianya pemuda tadi, dan juga begitu heroiknya membela agamanya, jangan sampai agamanya rusak karena kelakuannya ya. Ini terharu sampai kemudian takbir mereka. Kemudian sahabat Umar tanya kepada, hei Salman, hei lah apa? Awakmu gelem dadi penjamin, ora kenal wis sapa? Ya udu dulurmu, udu kancamu, udu muridmu, udu kenalanmu. Lho kenal baru sekarang. Dia itu bukan saudaramu, bukan temanmu, bukan muridmu, bukan kenalanmu, kenal orang. Lapo, kenapa kamu kok
bisa begitunya berani mengajukan diri, menggantikan dirinya sebagai apa? Jaminan penjamin. Tohnya toh nyawa diemblenjani janji pedhot. Lho iya pedhot. Orang apa namanya? Mustaqane. Mustaqa. Aja sing kasar ya. Kemudian sahabat, nah lihat, dengar jawaban sahabat Salman, apa namanya, kita jadikan ini nanti juga sebagai landasan titik tolak setelah hijrah ini, berubah sikap, berubah pikiran kita. Wahai khalifah, saya khawatir ya kepada orang-orang di luar sana, orang non muslim, non Islam, ketika saya tidak menjamin dia, dan ternyata segitu banyaknya waktu itu kan sing wani jamin kan Gun? Berapa aku tahu? Saya khawatir nanti orang-orang di luar sana mengatakan bahwasanya sesama muslim wis ra enek peduline. Tidak ada saling peduli, tidak ada saling percaya. Ya, wong muslim, wong sing padha agamane ternyata wis tidak saling percaya satu sama yang lain. Sudah tidak ada kepedulian antara satu dengan yang lain. Sudah tidak ada tepo seliro antara satu dengan yang lain. Tepo seliro iki apa? Oh, durang ngerti biangan iki. Ya rasa kasih sayang sesama muslim kan mesakno, ora duwe kanca, ora duwe bola, ora duwe dulur. Mosok ya ora enek sing gelem jamin nulungi, ya kan seperti itu. Saya khawatir itu semua wahai khalifah. Terharu yang kedua. Para sahabat yang lain kemudian takbir. Allahu Akbar. Tiba-tiba dua orang tadi, ya, orang dua sing apa jenenge, sing ngoyak-ngoyak ndang di beleh, ndang di apa namanya, eksekusi mau, tiba-tiba ya khalifah, kami berdua sepakat untuk membatalkan dan memaafkan dia. Lah kaget kabeh kan. Lho kira nek udan ra nek panas mau apa namanya nyusu dan cepet dan dipateni dan cepet. Sebelum datang itu kan sudah nyusu ben penjamin ini dan di apa namanya eksekusi. Lah ini kok tiba-tiba renek udan renek panas langsung berubah 180 derajat. Lah sahabat Umar kaget. Sik. Lah tadi itu kamu itu nggak sabaran minta segera dilaksanakan eksekusi. Lah kok ini tiba-tiba sekarang memaafkannya apa? Ada apa? Wahai khalifah, saya khawatir ketika kami tidak memaafkan, nanti orang-orang di luar sana, orang-orang selain Islam itu akan membuli orang Islam bahwasanya orang Islam itu sudah tidak pemaaf karo bolone dhewe sing saagama, padha-padha Islame wae ra gelem ngapura, ya. Masya Allah, ya. Akhirnya sahabat tambah terharu lagi, takbir lagi, takbir, Allahu Akbar, merdeka. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya. Hikmah dari kisah ini saya katakan hikmah kisah, ya, karena memang kisah ini sangat masyhur. Saya kira antum sebelumnya juga pernah dengar kisah ini, ya. Gimana buatan? Burung, ya. Sentuh surat, pasti tahu paham makna artinya apa. Gimana buatan? Baik, rahimani rahimakumullah. Maknanya dari kisah singkat ini mari kita jadikan sebagai titik tolak kita sebagai anggota Jamaah Islamiyah. Kita jangan sampai mencemari, memperburuk nama agama kita dengan pola tingkah sikap kita. Siap?
kita sebagai ex anggota Jamaah Islamah jangan sampai memperburuk ataupun menjadikan citra buruk negara kesatuan Republik Indonesia dengan tingkah pola sikap kita. Siap? Siap menjaga agama? Siap menjaga NKRI? Allahu Akbar. Ini saja, kurang lebihnya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.